Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 23 Maret 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Saudara, di tengah pembahasan misi di gereja kita, saya berpikir bagaimana kita bisa menjadi seorang saksi kepada orang yang belum percaya, bagaimana kita bisa menjadi pemberita Injil yang efektif jikalau kita sendiri adalah orang yang banyak kecemasan. Soal kecemasan adalah semacam wabah yang menjangkiti hidup banyak orang. Ini adalah sesuatu yang ironis di tengah kemajuan teknologi, di tengah kemajuan ilmu kesehatan, tetapi ternyata tidak menghapus kecemasan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tidak luput orang-orang Kristen pun masih banyak yang diindikasikan memiliki kecemasan di dalam hidupnya, dari kecemasan yang levelnya rendah sampai yang lebih serius, yang bisa membuat dia disfungsi atau dia tidak bisa bersikap menjalani hidup sebagaimana wajarnya. Oleh sebab itu, kita perlu untuk merenungkan bagaimana kita mengatasi kecemasan sesuai dengan firman Tuhan. Untuk membahas ini, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami kalau di antara kami ada kecemasan-kecemasan yang bisa menghalangi kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan pemahaman yang baik dari firman-Mu dan menolong kami untuk mengatasi kalau di antara kami ada kecemasan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh mengajarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah relasi adalah hal yang umum yang bisa membuat seseorang Kristen itu menjadi cemas, dan itu bisa menghalangi efektivitasnya untuk menjadi saksi Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 7, Rasul Paulus menuliskan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Saudara, kecemasan berarti tidak tahu apa yang akan terjadi. Khawatir hal yang buruk itu akan terjadi. Maka cara untuk mengatasinya sesuai dengan firman Tuhan adalah kita harus meyakinkan diri kita. Meyakinkan diri kita bahwa ada Allah yang beserta dengan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun. Jadi bukan hanya soal rohani, soal dosa saya, dosa ini, dosa itu, kelemahan-kelemahan kita, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Artinya apa yang kita cemaskan, bawalah kepada Tuhan. Apa yang kita khawatirkan, ceritakan kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang bersedia mendengar keluh kesah kita. Dan kita juga harus disertai dengan ucapan syukur. Mengapa, saudara? Karena ucapan syukur mengingatkan diri kita akan apa yang telah Allah perbuat, akan apa yang sudah Allah lakukan bagi kita, pemeliharaannya, penebusannya, dan juga mengingatkan kita akan janji masa depan, anugerah bagi hari esok, anugerah bagi kegagalan-kegagalan kita, dan yang lebih penting, anugerah keselamatan hidup yang kekal. Sehingga ketika kita membawa kecemasan kita kepada Tuhan, tetapi kita barengi dengan ucapan syukur, itu seharusnya bisa mengobati, seharusnya bisa melembutkan hati kita yang keras, yang begitu bersikukuh bahwa hal yang buruk akan terjadi. Apa yang saya khawatirkan bisa terjadi. Nah, memang saudara, ketika kita membawa persoalan kita kepada Tuhan, bisa saja Allah menjawab itu dengan cepat dan masalahnya segera selesai. Tetapi ada kalanya Tuhan membiarkan, Tuhan mengizinkan. Kita harus berproses. Mungkin kita harus ada hal-hal yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan untuk bisa sebelum akhirnya kita melewati masa yang sukar itu. Sebagai contoh, saudara, Raja Daud
ketika dia masih seorang bocah, anak remaja, dia muncul dan berhadapan dengan musuh yang hebat, yaitu bernama Goliat. Dan hari itu juga masalahnya selesai. Dia maju berperang dan dia mengalahkan Goliat. Hari itu juga segala kecemasan bangsa Israel selesai dengan pertolongan Tuhan melalui tangan Daud. Nah, sebaliknya saudara, ketika dia menghadapi musuh yang berbeda, yaitu Raja Saul, yang sebetulnya adalah seniornya, yang dia kagumi, yang dia hormati, bahkan menjadi mertuanya. Tetapi ketika Raja Saul itu terbakar dengan rasa iri, rasa cemburu kepada Daud, dan dia berusaha membunuh Daud, Daud terpaksa melarikan diri, dan dia harus pergi ke tempat-tempat yang terpencil untuk menghindari kejaran Raja Saul. Dan permasalahan itu menjadi permasalahan yang tidak singkat, bertahun-tahun. Saya tidak tahu kapan, berapa lama. Tetapi cerita Alkitab menunjukkan masalah itu baru selesai setelah Saul akhirnya meninggal dunia dalam peperangan. Nah, saudara, penantian yang panjang, tetapi Daud belajar untuk setia, belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan mungkin peristiwa ini salah satunya yang menginspirasi Daud untuk menulis Mazmur 23 yang terkenal, Tuhan adalah gembalaku. Dan dia menceritakan, meski aku melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu beserta aku. Nah, jadi saudara, dengan kita mengingatkan siapakah Allah, hati kita bisa tertolong untuk meyakinkan diri kita. Apa yang kita cemaskan itu belum tentu terjadi. Dan kalaupun terjadi, Allah ada. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Saya ingin menutup renungan hari ini dengan mengutip Yesaya 26 ayat 3 dan 4 yang bisa menolong kita untuk memahami Filipi 4 ayat 6 hingga 7 tadi dengan lebih baik. Saya bacakan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kalimat pertama ayat 3 itulah gambaran orang yang hatinya teguh, Tuhan jagai. Jaga dengan apa? Damai sejahtera. Percaya Tuhan beserta, sebab kepada Dia, kepada Allah kita percaya. Nah, saudara, percayalah kepada Tuhan, itu ayat 4, sebuah perintah. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Gunung batu adalah tempat perlindungan, terutama bagi sejenis kambing yang ada di Timur Tengah yang tidak punya senjata untuk melawan predator seperti singa. Maka mereka mengandalkan gunung batu. Mereka akan berdiri di tempat-tempat yang terjal di gunung batu itu yang sulit atau tidak mungkin dijangkau oleh predator seperti singa. Dan gunung batu juga adalah tempat persembunyian dari kejaran musuh. Seperti saya ceritakan tadi, Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuh yang sebetulnya dia mampu untuk melawan, tapi dia menolak untuk melawan. Dia bersembunyi di tempat-tempat, salah satunya yang ciri khasnya adalah bersembunyi di gunung-gunung batu. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita mengatasi kecemasan dalam hidup kita. Sampaikan kepada Tuhan apa yang saudara cemaskan, ingat, tambahkan, barengi dengan ucapan syukur. Dan ingatlah, Allah itu adalah Allah yang perkasa. Segala kuasa di bumi, segala kuasa yang bahkan yang dimiliki oleh setan-setan, itu adalah berasal dari Tuhan yang memberikannya. Maka kita tidak perlu takut. Kita perlu berserah diri kepada Tuhan. Dengan hati yang lepas dari kecemasan, itulah kita bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kiranya renungan ini menjadi berkat, dan sampai jumpa di episode-episode lainnya dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.